Ya Allah ya Karim, kita lanjutkan lagi. Kemudian ya Allah ya Karim, qala al-mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumi ya asrar fitrin amin ya rabbal alamin ya mujibas salim. Walau dakhalat, dan apabila masuk apa batun laler dan semisalnya tentunya jaufahu pada perutnya seseorang, aftara maka membatalkan puasa bi ikhrajiha sebab mengeluarkan ubab dari perutnya mutlaqan secara mutlak. Jadi hal yang bisa membatalkan puasa diantaranya lagi adalah ketika terjadi kasus seseorang sedang berpuasa namun tiba-tiba masuk lalat ke dalam perutnya ya, dan tertelan ke dalam perutnya, maka kalau lalat itu dikeluarkan, nah ini bisa mengakibatkan batalnya puasa. Namun wajaza dan diperbolehkan apa ikhraj mengeluarkan lalat tersebut lahu bagi seseorang indarahu apabila membahayakan bagi syakhs apa baqauha tetapnya laler ma'al qada'i beserta wajibnya mengqada puasa, kama seperti keterangan afta yang memberikan fatwa bihi dengan masyarakat syekhuna guru kami. Namun boleh bagi orang yang sudah terlanjur kemasukan laler dalam perutnya ya, ini untuk dikeluarkan lalat tersebut kalau memang bisa membahayakan bagi dirinya. Ya kalau tidak ya udah telan, nggak perlu dikeluarkan lagi, karena kalau dikeluarkan itu bisa membatalkan puasa. Kalau memang bisa membahayakan diri keluarkan, tetapi bagi dia tetap batal puasanya dan wajib untuk mengqadha dari puasanya tersebut akibat laler yang masuk ke dalam mulutnya kemudian dia keluarkan karena takut bahaya atas laler yang masuk dalam mulutnya. Ini kasus seperti itu. Kemudian wa yuftiru dan membatalkan puasa lagi bidukhuli ainin dengan sebab masuknya sesuatu perkara. Wa in qalat walaupun sedikit adanya ain ilama pada anggota atau sesuatu yusama yang dinamakan apa ma jauban pada perut. Jaubaman maksudnya perutnya seseorang marok yang telah lalu, yaitu orang yang amit ya, alim muhtarun ya, kabatini udhunin seperti halnya batinnya telinga atau dalam lubang telinga, wa ihlilin dan batinnya atau dalam ya Allah tempat ya keluarnya kencing dan susu, wa huwa adapun ihlil itu makhraju baulin tempat keluarnya kencing, walabanin dan tempat keluarnya susu yaitu pentil, wa illam yujawiz walaupun tidak melewati ya ain perkara sesuatu perkara ya yang masuk tadi ya, benda ataupun makan dan sebagainya ataupun obat, walaupun tidak melewati wa illam yujawiz walaupun tidak melewati apa ain al hasyafata pada hasyafah yaitu kemaluan laki-laki yang berupa helm awil hulmata atau pentil dari orang perempuan, wa wusulu usbu'in dan batal sebab masuknya driji al mustanjiyati wa wusulu usbu'il mustanjiyati dan masuknya drijinya perempuan yang cebok ila waraima masuk sampai dengan belakang anggota yadharu yang nampak apa ma min farjiha dari kemaluannya mar'ah inda julusiha ketika duduknya mar'ah ala qadamaiha atas kedua kakinya mar'ah itu muftirun bisa membatalkan puasa apa usulu usubil mustanjiyah ila waraima yadharu min farjiha inda julusiha. Kemudian yang membatalkan daripada puasa adalah masuknya sesuatu ya, jadi kalau sesuatu ini bisa makanan, bisa benda apapun itu bentuknya, walaupun itu cuma sedikit ya, pada anggota yang dinamakan dengan jauh yaitu perut. Bagi siapa ya tadi orang yang amit menyengaja alim dan dia mengetahui itu membatalkan, dan mukhtar orang yang mempunyai pilihan. Contohnya di sini seperti halnya bolongan kedua telinga kita, kemasukan air ya, kemasukan makanan misalkan air ya, contohnya yang gampang itu bisa membatalkan. Dan juga kedua bolongan dari bolongan tempat keluarnya kencing ya, mohon maaf ya laki-laki, dan bolongan tempat keluarnya susu ya pentil, dimasukin tuh ya sesuatu apapun bentuknya walaupun sedikit batal ya. Wa illam yujawiz al hasyafah walaupun perkara yang dimasukkan tersebut ya ketika masuk ke dalam
jalan kemaluan ini tidak melewati hasyafah. Yang tadi saya katakan hasyafah itu ialah helm ya bagi kemaluan laki-laki. Awil hulmah, atau tidak melewati pada pentilnya ya, itu bisa membatalkan puasa. Wa usulasa usubil mustajah, dan juga bisa membatalkan puasa disebabkan sampainya jari-jari orang perempuan yang cebok pada bagian belakang yang nampak dari kemaluannya perempuan tersebut ketika dia duduk dengan kedua kakinya atau ketika dia jongkok. Nah, ketika seorang perempuan cebok dalam badan jongkok, ini perhatikan jangan sampai ya mohon maaf, ketika dia cebok memasukkan dirijinya melebihi dari batas zahir ya, melebihi dari dirijinya atau kemaluannya yang nampak. Maka kalau ceboknya berlebihan memasukkan dirijinya ke dalam kemaluannya sampai melewati batas zahir, itu bisa membatalkan daripada puasa perempuan itu sendiri. Maka harus diperhatikan bagi perempuan ketika cebok ya, dengan keadaan nongkrong. Nah, yang nampak itu namanya zahir. Sama seperti halnya ketika mandi besar, dianjurkan atau diwajibkan ketika seorang perempuan mandi besar, mandi dengan cara jongkok, dan yang nampak ketika jongkok dari kemaluan itu dikatakan bagian zahir yang wajib untuk disiram ketika mandi. Nah, dalam bab puasa juga seperti itu ya, ketika dia cebok kemudian tangannya ya, cebok kan menggunakan tangan, masuk kepada anggota yang melebihi dari hal yang nampak, maka itu bisa membatalkan daripada puasanya ya. Wakada, dan itu seperti halnya masuknya driji seorang perempuan yang cebok, usulu ba'dul unmulati, yaitu sampainya sebagian ujung daripada driji ilal masrobati pada bol atau pantat ya, dimasukkan driji kita ke pantat kita, bol kita. Wakada, dan seperti halnya usulu ba'dul unmulah, masuknya driji kita kepada bol kita, atlaqahu mutlakkan pada zat al-qadi qadil iyad, qiyadahu, dan mengqaidi pada batalnya memasukkan ya sebagian driji kepada bol tersebut siapa as-Subki, Imam Subki, bima idza wasala, dengan masalah ketika sampai wasyai'un sesuatu minha dari driji ilal mahalli pada tempat al-mujawwafi yang bolong minha dari masyroba, ketika sampainya sesuatu dari dirijinya pada tempat yang dikatakan al-mujawwaf atau jawf tersebut. Bikhilafi awwaliha, berbeda dengan permulaan daripada masyrobah, bukan dari bolongan yang ada di dalam, tobiki yang menutup awal ya, yang mengkincup. Fainahu, maka sungguhnya awal dari bol tersebut yang mengkincup itu sama tidak dinamakan awal jaufan dengan nama jauf atau bolongan. Waul khiko, dan disamakan bihi dengan awal awalul ihlil, permulaan dari pentil ujung ya, belum sampai ke dalam, alladzi yadharu, yang nampak ihlil, awalul ihlil, ujung daripada pentil, inda tahrikihi, ketika menggerak-gerakan ihlil. Bal aula, akan tetapi ada pun yang lebih utama, akan tetapi awalul ihlil itu lebih utama, maksudnya tidak membatalkan puasa. Qala, berkata siapa, waladahu, putranya Imam Subki, pada ucapan waqul qadi, adapun ucapan al-qadil iyad, ail ihtiyatu, itu adapun berhati-hati, ihtiyatan, karena dalam rangka untuk berhati-hati dalam masalah puasa ini. Al-ihtiyatu, adapun ihtiyat itu ayat untuk agar buang air besarnya seseorang bil laili, pada malam hari. Jadi menurut Imam Qadil Iyad, untuk berhati-hati di dalam masalah puasa ini, usahakan seseorang kalau buang air besar dilakukan pada malam hari agar tidak terjadi yang bisa mengakibatkan puasa kita batal dengan memasukkan driji kita kepada batasan haddud dhahir dari kemaluan dan belakang kita. Nah, ini saran daripada Imam Al-Qadil Iyad ya, kehati-hatian beliau
Kalau kita ketika ingin buang air pada bulan Ramadan, ya usahakan di malam hari. Anna tawad bilaili itu muraduhu, perkara yang dikehendaki, itu muradu adapun perkara yang dikehendaki dengan qaulul qadi itu anna iqa'ahu, sungguhnya melakukan buang air besar fihi di dalam malam hari itu khairun, lebih utama minhu daripada buang air besar bin nahari pada siang hari. Tujuannya li alla yasila, agar tidak sampainya peseun sesuatu ila jawfi masrabatihi, pada dalamnya bolnya seseorang. La annahu, tidak sesungguhnya seseorang itu yu'ammaru, orang yang diperintahkan bitakhirihi, dengan mengakhirkan buang air besar ila laili, pada malam hari. Bukan, ya, dari ucapan beliau ini orang diperintahkan untuk buang air pada akhir malam, pada malam hari. Ya, pada malam hari bukan, ya, bukan diperintahkan, tetapi lebih utama ikhtiar. Kenapa? Li'annaha, dan karena sungguh seseorang itu layu amaru, tidaklah diperintahkan seseorang bimadharratin, dengan sesuatu yang bisa membahayakan bi badanihi, dalam badannya seseorang. Kalau yang kebeletnya siang hari, ya berak, jangan ditahan-tahan nunggu malam hari. Ini bukan perintah yang harus dilaksanakan, tapi usahakan. Kalau memang ya siang hari kebelet, jangan ditahan-tahan, ya tetap silakan Anda buang air pada siang hari, tetapi diperhatikan caranya agar puasa kita tidak batal disebabkan hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah ini agar tidak membahayakan pada diri kita, ya silakan buang air di siang hari. Wala kharajat, dan apabila keluar apa maq'adatu mabsuri, bolnya orang yang punya penyakit ambeien, ya. Lam iftir, maka tidaklah membatalkan puasa apa ikhraj, ya, keluarnya bol bagi orang yang ambeien ini tidak membatalkan puasa biaudihi, sebab kembalinya bol tersebut pada maq'ahnya, ya, adahnya, ya, karena memang itu dalam keadaan darurat, orangnya dalam keadaan sakit. Wakada, dan seperti halnya tidaklah membatalkan in aada, apabila mengembalikannya, ya, orang yang punya penyakit ambeien pada bolnya, ya, pada mabesurnya, ya, dengan membalikan bi usbu'ihi, dengan derijinya mabesur, orang yang punya penyakit ambeien tersebut dikembalikan sendiri, nah, itu juga tidak membatalkan litirarihi, karena terpaksanya, ya, orang yang punya penyakit ambeien ilahi, kepada mengembalikan bol yang keluar tadi. Wa minhu, ya, dan adapun taklil, alasan daripada ya Allah, ya biar karim, hal ini, ya, itu yukhadu, diambil dari keterangan ulama. Kama qala, sama seperti halnya berkata seperti syekhona, guru kami, anna sesungguhnya mabsur, orang yang punya penyakit bol itu lawit turra, apabila terpaksa siapa mabsur, orang yang punya penyakit ambeien, idkhulul usbu'i, untuk memasukkan dirijinya ilal batini, kepada anggota batin, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa apa dukhulul usbu, memasukkan diriji. Wa illa, kalau memang tidak, ya, ittiror, tidak terpaksa, ya aftara, maka batal puasanya. Kalau memang tidak terpaksa, ya batal, karena ada unsur sengajaan. Busulil usbu'i, sebab memasukkan diriji ilaihi, pada batin, itu bisa membatalkan puasa karena ada unsur penyengajaan. Wa kharaja, dan mengecualikan bil aini, dengan perkara, ya. Jadi tadi dikatakan batalnya puasa bidukhul ainin, sebab maksudnya sesuatu perkara, baik perkara tersebut sedikit, ya. Mengecualikan bil ain apa al asar, bekas atau labat atau dampak, ya, bekas, bukan datiah dari ain itu sendiri. Contohnya kawusulil ta'ami, seperti halnya masuknya rasa dari makanan, bidauki, dengan rasa cicipan, dari kecicipan kita, ila halqihi, sampai dengan tenggorokannya seseorang. Contoh mencicipi makanan, nah ini bukan ainnya tapi rasa yang kita rasakan di lidah, nah itu asin, manis, sebagainya, itu tidak membatalkan, kemudian dibuang lagi. Wa kharaja, dan mengecualikan biman, dengan orang-orang
marra yang telah lalu, dengan qayyid man marra ail amid yaitu orang yang menyengaja, al alim orang yang mengetahui, al mukhtari orang yang mempunyai pilihan. Siapa an-nasi orang yang lupa lisaumi pada dirinya dalam keadaan puasa, wal jahilu dan orang yang bodoh, al ma'dzuru yang mempunyai uzur, bitahrimi isali syai'in dengan sebab haramnya memasukkan sesuatu ilal batin kepada anggota batin. Ini mengecualikan dari orang-orang yang mengetahui tentang hukumnya, orang yang menyengaja dan orang yang lupa. Itu orang yang tidak mengetahui tentang hukum tersebut, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam batin dari anggota tubuh kita, itu bisa membatalkan daripada ibadah puasa. Kemudian wabikonihi dan dengan adanya isalus syai' itu mufattiron bisa membatalkan puasa, wal mukrohu dan orang yang terpaksa. Ya, fala iftiru maka tidaklah membatalkan puasa siapa kulun masing-masing minhum dari salasa bidukhuli ainin dengan memasukkan sesuatu jawbahu pada anggotanya kundun, kalau memang orang tersebut tidak mengetahui dan orang tersebut dalam keadaan terpaksa. Wa in kasura walaupun banyak apa ukluhu memasukkan kul atau memakan daripada anggota tersebut, ya, bagi orang yang lupa, orang yang mukhtar, orang yang lupa, orang yang jahil dan orang yang mukrah, itu tidak membatalkan. Walau dana dan apabila menyangkanya seseorang anna aklahu sungguhnya memakannya seseorang itu nasian hal dalam keadaan lupa, muftirun maka membatalkan puasa. Akala maka makan siapa sakhs jahilan dalam keadaan bodoh biwujubil imsaki dengan wajibnya menahan diri, aftara maka batal apa puasanya. Jadi apabila seorang menyangka bahwa memakannya dia dalam keadaan lupa, ya, itu muftir, ya. Walau dan apabila seorang menyangka kalau sungguhnya memakannya seorang nasian dalam keadaan lupa, itu muftirun membatalkan. Ada orang menyangka, ya, bahwa memakan makanan dalam keadaan puasa yang mana dia lupa itu bisa membatalkan. Bakala maka kemudian dia makan karena dia tadi prasangka bahwa makan orang yang berpuasa itu makan bisa membatalkan, walaupun dia lupa, ya, itu batal. Kemudian dia makan, akala dia makan jahilan dalam keadaan bodoh, nggak tahu, ya, biwujubil imsaki dengan wajibnya untuk menahan diri, ya, dia makan bahwa dia padahal nggak tahu bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, tapi dia akhirnya makan karena dia beranggapan bahwa makan itu yang dia lakukan tadi memang dalam keadaan lupa, ya. Maka bagi dia wajib batalnya aftorot, maka batalah puasanya disebabkan karena ketidaktahuannya dia bahwa memakan makanan dalam keadaan puasa walaupun dalam keadaan lupa dia anggap itu batal. Kemudian dia lanjutkan memakan lagi dan dia tidak tahu bahwa itu adalah seharusnya dia tetap puasa, maka hal tersebut membatalkan puasa. Lupa dengan kebodohan dijadikan satu, itu bisa mengakibatkan puasanya menjadi batal. Walau ta'ammada maka apabila seorang menyengaja fatha famihi pada membuka mulutnya seseorang fil ma'i di dalam air, pada khala maka masuk ke pemajau bau pada perutnya seseorang, awadhahu atau meletakkannya seorang pada ma' fihi di dalam mulutnya, fasabaqahu maka terlanjur apa ma pada jauh, maka terlanjur masuk apa air pada jauh, aftara maka batal puasanya. Ada orang sengaja membuka mulutnya, ya, di dalam air, berenang sambil buka mulutnya, maka airnya tiba-tiba masuk ke dalam perut, atau dia meletakkan air di mulutnya kumur-kumur, karena yang tadi saya katakan bahwa hadud dhakhir itu adalah batasan perbuatan. Taruh air di mulut, tahu-tahu air tersebut tidak sengaja masuk ke dalam mulutnya, tapi ada unsur tadi menyengaja buka mulut dalam air dan dia masukkan air dalam mulut, maka hal tersebut membatalkan ibadah puasa.
mulutnya. Walaupun masuknya air ke perut ini tidak disengaja, tetapi ada unsur penyengajaan tadi, ya, buka mulut dalam air dan masukkan air ke dalam mulutnya. Walaupun itu tidak membatalkan, tapi ada unsur penyengajaan kalau air tersebut masuk ke dalam perut. Kalau tidak masuk, ya tentunya tidak batal. Doa atau meletakkannya seseorang fifimi di dalam mulutnya seseorang syai'an pada sesuatu amdan dengan sengaja, wabtala'ahu dan menelan siapa sakhs pada syai' nasyan dalam keadaan lupa, fala maka tidak batal puasanya. Nah, ini kasus selanjutnya, seorang meletakkan sesuatu dalam mulutnya, ya, dengan sengaja. Ya, kemudian tiba-tiba sesuatu yang ada dalam mulutnya tadi itu masuk ke dalam perutnya, tapi dalam keadaan lupa, ya, maka hal ini tidaklah membatalkan puasa. Wala yuftiru dan juga tidak membatalkan puasanya seorang bibusuli syai'in dengan sebab masuknya sesuatu ila batini qasobati anpin pada batinnya bolongan daripada hidung, hatta yujawiza sehingga melewati apa syai' muntahal khayshumi pada puncak ujung daripada janur hidung. Wa huwa adapun khayshum janur hidung itu aqsal anfi ujung daripada hidung, tidaklah membatalkan puasa masukkannya seseorang masukkan sesuatu pada hidungnya, bolongan hidung sampai dengan batasannya muntahal khayshum, yaitu puncak daripada hidung. Nah, kalau melebihi ini, nah, maka itu batal masukin apalah benda ke dalam hidungnya. Kalau cuma batasan sini, ya itu tidak batal, ngupil nggak batal. Tapi kalau masuk ke melebihi janur hidung itu bisa batal. Wala yuftiru dan juga tidak membatalkan puasa birikin sebab menelan ludah tahirin yang suci, sorpin yang murni, khalisin maksudnya yang murni, ibtala'ahu yang menelan siapa sakhs pada rik min ma'iddatihi min ma'dinihi dari sumbernya rik, wa huwa adapun ma'dinihi itu jami'ul fami seluruh mulut, walau ba'da jam'ihi walaupun adanya ibtala menelan ludah itu setelah mengumpulkan ludah di dalam mulut. Al-ashahi menurut qaul al-ashah tidaklah membatalkan puasa, diantaranya adalah menelan ludah yang suci yang murni tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Berbeda kalau tercampur dengan sesuatu, contoh cabai, nah batal, ya, yang berasal dari sumber ludah itu sendiri yaitu mulutnya, semua mulutnya. Walaupun ludahnya itu dikumpulkan banyak di dalam mulut, ditelan. Nah, menurut qaul yang ashah itu tidak membatalkan puasa menelan ludah walaupun dikumpulkan ludahnya menjadi banyak ditelan, itu tidak batal. Wa in kana walaupun adanya jam mengumpulkan tersebut binahwi mustokan dengan semisal mengemut-emut mulut, dimut-mut, ya, walaupun mengumpulkannya dengan dimut-mut tetap tidak batal. Amma lawi butala apabila menelannya sakhs rikon pada ludah istama'a yang dikumpulkan apa rik ludah tersebut bila fi'lin dengan tanpa penyengajaan, fala yadurru maka tidaklah membahayakan apa, ya, ibtala menelan tersebut qat'an secara pasti. Wa kharaja mengecualikan bitahir dengan ludah yang suci apa al-mutanajjisu ludah yang tercampur najis, binahwi dammi lisatihi dengan semisal darah dari gusiknya seseorang, wa yuftiru maka membatalkan puasa bibtilaihi sebab menelan ludah yang tercampur perkara yang najis dari darah gusiknya, wa insafa walaupun bening adanya mutanajjis, ya, tercampur dengan sesuatu yang lain, walam yabqa dan tidaklah menetapi di dalam mutanajjis apa asarun bekas mutlakon secara mutlak, li'annahu kana sesungguhnya mutanajjis itulah mahruma sesungguhnya diharamkan ibtila'uhu menelan mutanajjis litanajjusihi karena menjadi najisnya mutanajjis, sara maka menjadi apa mutanajjis itu bimangzilati ainin berada di tempat satu perkara ajnabiyatin yang lain, maka perkara mutanajjis tersebut ini posisinya sebagai ainun ajnabiyah, sesuatu yang lain bukan termasuk bagian daripada
Qala berkata siapa syekhuna guru kami, wa yadharu dan jelas apa al-afu dimaafkan, aman dari seseorang ubtulia yang diuji siapa man bidam milisatihi dengan darah gusinya seseorang. Ini masalah seperti ini, orang yang diuji dengan darahnya gusinya berdarah itu dimaafkan. Bihaitsu la yumkinuhu, dengan sekiranya tidak mungkin baginya fal ihtirazu menjaga anhu dari dam tersebut. Kalau memang dia memiliki penyakit yang gusinya itu selalu berdarah, nah kalau orang seperti ini tidak apa-apa atau dimaafkan, tidak batalkan puasa. Faqala dan berkata siapa ba'du sebagian ulama, mata betalahu sewaktu-waktu atau kapan-kapan menelan. Rahman-Rahim. Kita lanjutkan pembahasan kita yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang orang-orang yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan daripada ibadah puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa yiftiru dan membatalkan puasa siapa amidun orang yang menyengaja, la nasin bukan orang yang lupa, lisaumi pada puasa, wa in kasura walaupun banyak minhu dari nasin apa nahu jima'in semisal berhubungan badan, wa aklin dan makan. Alimun yang mengetahui siapa amid, ay la jahilun maksudnya bukan orang yang bodoh atau orang yang tidak mengetahui, bi annama bahwa sesungguhnya perkara ta'atahu yang melakukan siapa jahil pada ma itu mufattirun hal yang membatalkan puasa. Liqurbi islamihi karena dekatnya keislamannya jahil, au nasyihi atau karena tumbuhnya si jahil bibadiyatin di dalam satu wilayah ba'idatin yang jauh aman dari orang, yu'arrifu yang mengajarkan siapa man dzalika pada ma ta'atahu mubtirun mukhtarun dan orang yang mempunyai pilihan, la mukrahun bukan orang yang terpaksa, lam yahsul yang tidak hasil minhu dari mukrah, wa qasdun penyengajaan, wala fikrun dan juga tidak pemikiran, wala taladzuzun dan juga tidak merasa nyaman atau merasa enak. Yuftir bisa membatalkan dengan penyengajaan dan dia mengetahui bahwa itu bisa membatalkan puasa dan dia adalah orang yang mempunyai pilihan bukan orang yang terpaksa. Bijima'in sebab melakukan hubungan badan, wa illam yunzil walaupun tidak mengeluarkan mani siapa amid. Jadi yang pertama dari hal yang membatalkan puasa adalah seseorang yang menyengaja dan dia mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal yang membatalkan puasa, dan orang tersebut adalah orang yang memiliki pilihan bukan dalam keadaan terpaksa, yaitu sebab melakukan hubungan badan pada lain jenis, baik mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Maka di sini mengecualikan yaitu dari orang yang nasib, yaitu orang yang lupa bahwa dirinya sedang dalam keadaan puasa. Semisal orang tersebut melakukan hubungan badan atau makan atau minum yang merupakan itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun hal-hal tersebut ini dilakukan berulang-ulang kali. Wa in kasra min walaupun berhubungan badannya, jimanya berkali-kali atau makannya berulang-ulang kali, tetapi kalau itu didasari karena lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, tetap hal tersebut tidak membatalkan daripada ibadah puasa. Karena ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Fi riwayatin wala qada'a alaihi, bahwa barang siapa yang lupa bahwa dirinya sedang melakukan ibadah puasa kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakanlah ibadah puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makanan dan minum kepada orang tersebut dan tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Dalam artian puasanya tetap dihukumi sah karena orang tersebut dalam keadaan lupa, walaupun
hal yang dilakukan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu dilakukan berulang-ulang kali dengan catatan dilakukan tersebut dalam keadaan lupa. Kemudian yang kedua, dia mengetahui dari hal tersebut adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Maka ketika kasusnya orang tersebutlah orang jahil, orang yang tidak mengetahui bahwa hal tersebut ini bisa membatalkan puasa. Ya. Baik itu jahilnya, tidak mengetahuinya dikarenakan keislamannya baru dirasakan atau baru masuk Islam, ya, atau karena dia hidup di satu wilayah yang tidak ada orang yang bisa mengajarkan tentang aturan-aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Baik karena qurbil islami, dekatnya keislaman orang tersebut dikarenakan baru masuk Islam atau baru mengenal Islam, atau karena dia hidup di satu wilayah yang memang tidak ada orang yang bisa mengajarkan dirinya tentang syariat agama Islam. Maka orang kasus seperti ini, orang yang tidak mengetahui, baginya tidak membatalkan puasa disebabkan melakukan hal yang membatalkan puasa. Kemudian mukhtar, orang tersebut orang yang dalam keadaan tidak terpaksa, dalam keadaan memiliki pilihan, ya, maka mengecualikan yaitu orang yang dalam keadaan terpaksa, yang mana ya dalam melakukan hal yang membatalkan puasa tersebut di sini dicontohkan seperti berhubungan badan ini, lam yahsul minhu qasdun, tidak ada dalam dirinya penyengajaan mengambil kesempatan dalam paksaan tersebut, wala fikrun, dan juga tidak ada angan-angan untuk melakukan hal tersebut, wala taladzuz, dan tidak merasa nyaman, merasa enak dengan hal tersebut. Intinya hal yang dilakukan karena memang betul-betul murni atas paksaan orang lain, bukan dibarengi dengan hal-hal lainnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya tentunya itu bisa membatalkan daripada ibadah puasanya. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, rufi'a an ummati al khata' wan nisyan, dihilangkan dari umatku khata' wan nisyan, salah dan lupa, wa mastaqarrahu alaihi, dan apa-apa yang memaksa bagi dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Faqala walau ukriha ala zina fayambagi ayuftira bihi tanfiran anhu. Sedangkan ketika seseorang dipaksa untuk melakukan zina, nah di sini ulama mengatakan hukumnya seyogianya itu adalah membatalkan daripada ibadah puasa. Karena dalam permasalahan zina ini, sebagian ulama mengatakan dalam kitab al-irsyad, ay wa yubihu, ay al-ikrah mukaffiran wa khamran wa fitran la zinan wa la qatlan, bahwa diperbolehkan bagi orang yang terpaksa itu diantaranya mengucap ucapan atau melakukan perbuatan yang membuat dirinya keluar dari Islam. Dan ini pernah terjadi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Ammar bin Yasir. Ketika pada waktu itu sahabat Ammar dan keluarganya mengalami siksaan yang begitu dahsyat oleh orang kafir Quraisy ketika di kota Mekah, yang memang pada waktu itu umat muslim belum memiliki kekuatan penuh. Bahkan daripada kedua orang tua beliau, Ammar, yaitu Yasir, Sayyidina Yasir, dan Sumayyah ibu beliau, disiksa sampai merenggang nyawa atau meninggal dunia akibat siksaan yang dialami, yang dilakukan oleh kafir Quraisy, sehingga sahabat Ammar ini saking tidak tahannya dan tidak tegaknya melihat orang tuanya disiksa, mengeluarkan ucapan kata-kata yang membuat dirinya keluar dari Islam. Nah, setelah dilaporkan kepada Muhammad SAW, ternyata Rasulullah mengatakan bahwa Ammar tidak keluar dari Islam. Nah, hal seperti ini diperbolehkan. Begitu juga meminum minuman khamr atau keras. Jika seorang dipaksa untuk meminum minuman keras dengan paksaan yang sangat, boleh bagi kita untuk meminum minuman keras tersebut karena memang ada unsur paksaan. Ya, dengan catatan tadi, tidak ada penyengajaan dalam dirinya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, mumpung dipaksa dia minum, enggak, kalau seperti itu salah. Wala zinan wala qatlan, tidak perbuatan zina dan juga tidak perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini tidaklah diperbolehkan kita melakukan hal tersebut
bahkan dia wajibkan bagi kita wajibu as-sabru alaihi mutlaqan, diwajibkan untuk bersabar atas paksaan tersebut secara mutlak, bahkan kalau perlu kita pertaruhkan nyawa kita demi mempertahankan harga diri kita, yaitu melakukan perbuatan zina atau membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini tentang permasalahan ikrah ya. Jadi kita kembali lagi, bisa membatalkan puasa yaitu orang yang menyengaja dan dia mengetahui tentang hukumnya, serta dia adalah orang yang memiliki pilihan, yaitu yang pertama disebabkan berhubungan badan walaupun tidak mengeluarkan mani di dalam berhubungan badan tersebut. Ayyuftiru bijima'in mutlaqan, yaitu membatalkan puasa disebabkan zina secara mutlak. Maksudnya sawan anzala amla, baik mengeluarkan mani atau tidak, wasawan kana fi kubulin aw duburin, baik berhubungan badannya tersebut dari jalan depan au duburin atau jalan belakang, min adamin au ghairihi, baik dilakukan oleh sesama jenis yaitu dengan manusia, wanita, atau dengan yang lainnya seperti dengan hewan. Tetap hal tersebut ini bisa membatalkan ibadah puasa selama sudah memasukkan syahwatnya ke dalam farji daripada wanita atau hewan. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi bi dunya amin ya rabbal alamin ya mujibas syai'in. Kemudian wastimna'in, dan juga bisa membatalkan puasa sebab mengeluarkan mani walau biyadihi, walaupun adanya istimta, mengeluarkan mani itu dengan tangannya, amid, orang yang menyengaja, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan wanita halalnya, amid, baik istrinya, au bilamsin, atau sebab menyentuh, lima pada perkara yang kudu yang bisa membatalkan wudu, apalam suhu, menyentuh ma bila hailin, dengan tanpa penghalang. Kemudian dari hal yang membatalkan daripada puasa adalah istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan disengaja, baik dengan cara yang diharamkan menggunakan tangannya sendiri atau menggunakan tangan daripada istrinya atau budaknya yang dimilikinya, walaupun secara syar'i dalam keadaan tidak berpuasa itu diperbolehkan, tapi ketika dia dalam keadaan berpuasa mengeluarkan mani, ini bisa membatalkan ibadah puasanya. Dan juga menyentuh wanita atau hal-hal yang bisa membatalkan wudunya, seperti bersentuhan kulit dengan wanita ya, itu kan bisa membatalkan wudu dengan tanda penghalang. Kok menyebabkan keluar mani ya, dengan dia bersentuhan dengan wanita lain sehingga menyebabkan keluar mani ya, dalam kemaluannya dengan tanpa penghalang, itu pun bisa mengakibatkan batalnya daripada puasa. Wala bikublatin, dan tidak batal sebab mencium, wadomin, dan merangkul, limraatin, kepada perempuan, bihailin, dengan penghalang, ma'ahu, maksudnya beserta dengan penghalang, wa intaqarrara, walaupun berulang-ulang apa kublah wadomin, bisyahwatin, dengan adanya syahwat, aukana, walaupun adanya apa al-hailu penghalang itu rokikon, yang tipis, tidaklah membatalkan daripada puasa kita, yaitu mencium atau merangkul perempuan dengan adanya penghalang seperti menggunakan baju dan lain sebagainya, walaupun itu semua dilakukan secara berulang-ulang dan didasari dengan syahwat, ada nafsu, ada dorongan syahwat dalam dirinya. Tetapi kalau dilakukan dengan adanya penghalang, mencium dan merangkul perempuan, itu tidak membatalkan daripada puasa, walaupun penghalangnya itu penghalang yang sangat tipis. Maka apabila merangkulnya seseorang, imra'atan, pada perempuan, au qabbalaha, atau menciumnya seseorang pada imra'ah, bila mula satu badanin, dengan tanpa bersentuhan badan,
bal bihailin, akan tetapi dengan adanya penghalang, bainahuma, di antara orang tersebut dan imra'ah, perempuan, fa anzala, maka mengeluarkan mani siapa syakhs atau orang tersebut, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasanya syakhs, lintifa'il mubasyarati, karena tidak adanya bertemunya kulit di antara keduanya, kal ikhtilami, seperti halnya orang yang mimpi keluar mani. Maka ketika terjadi permasalahan, seseorang mencium perempuan atau merangkul perempuan dengan tanpa mulabasatu badan, bertemunya badan, atau bersentuhan dengan penghalang, ya, ada satir di antara keduanya, ada penghalang di antara keduanya, kemudian tiba-tiba mengeluarkan mani, ya, di dalam mencium atau merangkul tersebut, maka hal seperti ini tidaklah membatalkan daripada puasa, karena hal tersebut tidak membatalkan daripada wudu, karena tidak adanya lintifa'il mubasyarati, karena tidak adanya bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan perempuan tadi. Kasusnya seperti halnya seseorang yang mimpi keluar mani dalam keadaan berpuasa di siang hari. Ini tidaklah bagi orang yang bermimpi keluar mani di siang hari bulan Ramadan itu bisa membatalkan ibadah puasanya, tetapi dianjurkan bagi dia untuk segera mandi hadas besar untuk menghilangkan hadasnya. Jadi tidak batal orang yang mimpi di siang hari bulan Ramadan mimpi keluar mani. Sama kasusnya seperti tadi, orang yang mencium perempuan atau merangkul perempuan tetapi dengan adanya penghalang. Kok tiba-tiba, ya, dalam ciuman tersebut atau rangkulan tersebut yang menggunakan penghalang, dia mengeluarkan mani, dan itu tidak membatalkan daripada ibadah puasa. Wal inzali, dan juga tidak membatalkan sebab mengeluarkan mani binadharin, dengan melihat, wa fikrin, dan menghayal, walau lamasa, maka apabila seseorang menyentuh mahraman pada mahramnya, yaitu perempuan yang haram dinikahi, orang tua, kakak atau adik, aw sya'ra imra'atin, atau memegang rambutnya seorang perempuan, fa anzala, maka mengeluarkan mani orang tersebut, lam yuftir, maka tidaklah membatalkan puasanya syakhs. Kenapa? Li adamin naqdi, karena tidak adanya membatalkan wudu, bihi, sebab lamsu mahram aw sya'ra imra'atin, karena tidaklah membatalkan wudu disebabkan memegangnya seseorang pada mahramnya atau memegang rambut seorang perempuan. Maka kasus seperti ini tidaklah membatalkan daripada puasanya. Maka yang perlu kita perhatikan, melihat dari kacamata syariat, memang hal tersebut tidaklah membatalkan daripada ibadah puasa dengan kriteria yang tadi disebutkan. Namun di dalam berpuasa bukan hanya kita mencari sah dan tidak sahnya, batal dan tidak batalnya, tetapi bagaimana agar puasa kita ini berkualitas, agar puasa kita ini betul-betul menjadikan kita la'allakum tattaqun, agar puasa kita ini menjadi junnatun, menjadi benteng dari siksa api neraka, agar puasa kita ini bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah, dan puasa ini bisa mengangkat derajat kita. Bagaimana? Yaitu dengan kita menjalankan ibadah puasa beserta menjauhi hal-hal yang membuat nilai ibadah puasa kita, pahala puasa kita ini hilang. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa namun dari ibadah puasanya yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja, karena dia tidak bisa menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang bisa mengakibatkan gugurnya pahala puasa. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, hal-hal seperti tadi memang tidak membatalkan puasa, tetapi itu semua bisa menghilangkan daripada pahala ibadah puasa kita. Maka harus kita perhatikan juga hal-hal tersebut. Lanjutkan, ya Allah Karim, wala yuftiru, dan tidaklah membatalkan puasa seseorang bi khuruji madhiin, dengan sebab keluarnya madhi. Khilafan, berbeda dengan pendapat del Malikiyah, pada pendapat ulama Malikiyah. Kemudian juga yang tidak membatalkan puasa ada keluarnya madhi, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i. Tetapi menurut pendapat Imam Malik bahwa keluar madhi ini bisa mengakibatkan batalnya puasa
madhi ini hukumnya najis sedangkan mani hukumnya suci. Wastisqaatun, ya, atafnya ya daripada hal yang membatalkan ibadah puasa. Wastisqa dan wastisqaatin dan juga ya bisa membatalkan puasa disebabkan muntah dengan disengaja. Wastisqaatin dan muntah dengan disengaja. Istidai qai'in maksudnya menyengaja muntah, itu juga bisa membatalkan puasa. Wa illam ya'ud walaupun tidak kembali, ya tidak kembali minhu dari qai' muntah tersebut apa syai'un sesuatu dari bagian muntahnya li jawfihi pada perutnya, walaupun dari muntah yang dia keluarkan sampai batasan haddud dhahir. Haddud dhahir itu tempat keluarnya huruf H. Ini sudah dikatakan dhahir, sudah dikatakan luar. Ya, jadi apa yang ada dalam diri kita, nah ini kita keluarkan ke batas tenggorokan ke atas, ini sudah dikatakan di luar. Maka ketika kita tarik ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Nah, kasus orang yang menyengaja muntah, ini bisa membatalkan puasanya walaupun tidak ada sedikit pun dari sisahan muntahnya kembali yang ke dalam, ke perutnya. Walaupun tidak ada, tetap batal. Bi'antaqayya dengan gambaran dia menyengaja muntah, munakkisan dengan membalikkan badannya. Au ada atau kembalinya sesuatu bi ghairi ikhtiyarihi dengan tanpa ikhtiarnya, dengan tanpa usahanya, tetap batal. Ya kenapa? Bahwa maka adapun istisqaah itu muftirun membatalkan puasa bi ainihi karena zatiyahnya istisqaah. Jadi menyengaja muntah ini bisa membatalkan puasa karena memang zatiyah penyengajaan muntah itu sendiri, bukan lantaran masuknya atau kembalinya muntah tersebut ke dalam dirinya. Tapi memang hakikat daripada atau zatiyah daripada berusaha untuk muntah atau menyengaja muntah ini bisa membatalkan daripada puasanya seseorang. Maka ketika kasus amma idza ghalabahu, adapun ketika mengalahkan qai' pada seseorang, ya, memaksa qai' pada seseorang, walam ya'ud dan tidak kembali minhu dari qai' dari muntah tersebut, tidak kembali ke dalam perutnya, au min rikihi atau dari ludahnya seseorang tersebut, al-mutanajjisi yang tercampur dengan najis dari muntah tersebut bihi sebab qai' tadi. Apa syai'un sesuatu ila jawbihi pada perutnya perutnya syakhs, perutnya seseorang ba'da wusulihi setelah sampainya qai' muntahan tersebut li haddid dhahir pada batasan dhahir. Au ada atau kembalinya syai' sesuatu dari muntah tersebut tapi bi ghairi ikhtiyarihi dengan tanpa ikhtiarnya seseorang tersebut atau syakhs, maka fala yuftiru maka tidaklah membatalkan puasa bihi sebab qai'. Nah, berbeda ketika kasusnya muntah yang keluar dari orang yang berpuasa ini bukan karena unsur penyengajaan, tetapi memang ghalabah, memang ada dorongan yang membuat dia harus muntah, ya. Dan tidak ada yang kembali sedikit pun dari muntahan yang sisa tersebut ke dalam perutnya, atau yang kebawa oleh ludahnya yang tercampur dengan muntah yang dihukumi najis tersebut, tidak ada yang kembali, atau kembali masuk ke dalam perut tetapi bukan karena ikhtiarnya, bukan karena disengaja. Nah, maka dalam kasus seperti ini tidaklah membatalkan dari puasanya karena tidak ada unsur penyengajaan, kecuali ya muntah tidak disengaja tetapi ada sesuatu dari sisahan muntah yang ada di mulutnya yang sudah keluar dari haddud dhahir ini kembali ke perutnya dengan disengaja, ya. Dengan disengaja, maka seperti kalau kasus seperti itu bisa membatalkan dari puasanya karena ada unsur qasdu di sana, ada unsur penyengajaan mengembalikan sesuatu yang sudah keluar dari batasan zahir. Nah, ini perlu diperhatikan. Lil khabari sahih, karena berdasarkan dengan hadis yang sahih bidzalika dengan mazkur min yuftiru bil istisqa, ya, batalnya puasa disebabkan menyengaja untuk muntah.
Ya Allah ya karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi fid dharani amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wala biqal'i nakhamatin, dan tidak membatalkan puasa sebab mengeluarkan riak minal batini, dari anggota batin, riak yang dari perut, awit dimagi, atau riak yang berasal dari otak, keluar ilal dhahiri, pada anggota dhahir, maka fala yuftiru, maka tidaklah batal puasanya sahas bihi sebab qal'i nakhamah, mengeluarkan riak, tapi dengan syarat in laqataha, apabila melepehkan atau membuangnya seseorang tersebut pada nakhamah litakarraril hajati, karena berulang-ulangnya, berkali-kalinya butuhnya dia ilaihi, pada membuang riak. Jadi tidak membatalkan dari puasa kita adalah membuang riak yang ada dalam diri kita, baik itu riak yang datang dari perut atau riak yang datang dari dimag, dari otak, keluar ke mulut kita. Itu tidak membatalkan daripada puasa, tapi dengan syarat apabila riak tersebut kita keluarkan atau kita lepehkan atau kita buang. Litakarraril hajat, karena memang butuhnya kita ya untuk membuang riak-riak yang ada dari kita, ya butuh suatu waktu kita butuh membuang riak, membuang kotoran-kotoran tersebut. Ini tidaklah membatalkan dari puasa. Tetapi amma lawibtalaha, adapun apabila menelannya sahas seseorang pada nakhamah, ya pada riak tersebut, ma'al qudrati, beserta dia mampu alalah diha, untuk melepehkan atau membuang nakhamah, riak tersebut, ba'da wusuliha, setelah sampainya riak tersebut, li haddid dhahir, pada batasan dhahir. Wahwa, adapun haddid dhahir itu makhrajul ha'i, tempat keluarnya huruf ha al-muhmalati, yang disepikan dari titik, wa yuftiru, maka membatalkan puasa qat'an, secara pasti. Ya, sedangkan kasusnya ketika dia mengeluarkan riaknya, menarik riaknya ke mulut, kemudian riaknya tersebut ditelan kembali. Nah, ini pernah kita alami nih, perhatikan ya, dalam kita berpuasa. Ya, riak yang sudah kita keluarkan ke mulut, yaitu sudah batasan haddud dhahir. Mana haddud dhahir? Tempat keluarnya huruf H. H berarti telah sampai lebih di atas tenggorokan. Ya, sedangkan dia mampu untuk membuang itu riak, ya nggak ditelan lagi, ya mampu untuk dilepehkan setelah riaknya itu ditarik, dia mampu. Ya, maka kalau seperti ini dia menelan riaknya kembali ke dalam perutnya, hal itu bisa membatalkan ibadah puasa. Maka diperhatikan ketika kita membuang riak, jangan sampai riak yang kita keluarkan ya, yang sudah berupa hijau gitu ya, kalau kita lihat itu jangan ditelan kembali. Ya, nah itu bisa mengakibatkan batalnya puasa kalau itu sudah sampai dengan haddud dhahir.